Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Social Informatics ingin menjelaskan mengenai materi kami di week 1 sampai week 4 dengan grup saya sendiri, Muhammad Malik Bagus, teman saya Dian Daniel Permana, Chandra Octavian, Jason Owen, dan Pandu Ramadan. Untuk di week 1, materi di Social Informatics menjelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup, word of mouth dan word of mouth media sosial, lalu juga nilai kemanusiaan dan desain ICT atau TIK, dan juga studi kasus mengenai Facebook dengan privasi yang ada di Facebook seperti itu. Lalu apa itu Social Informatics? Social Informatics adalah studi tentang desain, lalu penggunaan dan dampak teknologi informasi dalam konteks sosial, organisasi, dan budaya. Untuk ruang lingkupnya sendiri mengenai social informatics, itu ada peran teknologi informasi dalam perubahan sosial dan organisasi, penggunaan teknologi informasi dalam konteks sosial, dan juga bagaimana struktur sosial itu mempengaruhi desain dan implementasi teknologi informasi. Karena untuk sosial sendiri itu tiap negara memiliki regulasi yang berbeda-beda gitu, dan juga itu mempengaruhi bagaimana TIK bekerja. Lalu yang kedua mengenai word of mouth tradisional dan word of mouth media sosial. Untuk word of mouth tradisional bisa dibilang itu dari mulut ke mulut dan sering terjadi seperti di pasar gitu, yang mana itu terjadi dalam interaksi kayak kita sehari-hari tatap muka seperti itu, dan juga umumnya berbasis hubungan personal gitu. Misalnya pelanggan tetap dengan pedagang di pasar itu secara tradisional dan juga terbatas secara lingkungannya gitu. Lalu untuk word of mouth media sosial seperti yang saat ini Gen Z khususnya berjalan, itu perbedaannya yang pertama itu mengenai jangkauannya itu secara global, dan ada kemungkinan viral seperti yang kita tahu TikTok itu sangat cepat viral dan informasi bersifat tercatat dan terbuka, jadi memiliki rekam jejak gitu, dan pengaruhnya lebih besar karena dilihat lebih banyak orang sekaligus gitu dari berbagai negara. Itu mengenai perbedaan tradisional dan media sosial dalam word of mouth. Lalu selanjutnya adalah nilai kemanusiaan dan desain dalam TIK. Di social informatics, desain TIK harus dibangun secara menyeluruh dengan menempatkan nilai kemanusiaan sebagai pusatnya, dengan memastikan teknologi tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga menghormati privasi individu, dan juga menjamin keamanan data dan mendukung transparansi, lalu juga memberikan keadilan terhadap akses serta relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat, sehingga inovasi yang dihasilkan benar-benar melindungi martabat manusia sekaligus memberi manfaat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari penggunanya seperti itu, atau manusia itu sendiri. Di materi di week pertama juga ada studi kasusnya, yaitu Facebook dengan privasinya, yaitu Facebook mengkomodifikasi data pribadi pengguna dan menjualnya ke pihak ketiga untuk iklan, sehingga privasi menjadi sangat rentan gitu. Di data pengguna di Facebook, privasinya itu data digunakan sebagai aset dan menghasilkan keuntungan perusahaan. Lalu secara resiko privasi itu muncul ancaman pelecehan online dan penyalahgunaan data gitu, yang mana itu sangat privasi dan tidak boleh sebenarnya dilanggar. Lalu juga ada solusi perlindungan yang meliputi kebijakan OPT atau One Time Password untuk berbagi data dan pembentukan kelompok pengawas privasi. Nah, itu di Facebook sudah ada terjadi studi kasusnya dan dibahas secara mendalam di week yang pertama. Lalu untuk di week yang kedua dilanjutkan oleh teman saya. Untuk teman saya dipersilahkan.
Baik, pada materi yang di week kedua ini kita akan membahas digital consumer. Yang pertama saya bahas adalah Introduction of Social Media Marketing, evolusi dan perubahan sosial media marketing, transformasi audience menjadi users, dan juga masa depan CRM. Next. Nah, pada Introduction of Social Media Marketing ini saya akan menjelaskan social media marketing itu sendiri, yaitu adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan platform digital seperti Instagram, TikTok, Twitter untuk menjangkau konsumen. Tujuannya juga bukan untuk promosi aja, tapi juga untuk membangun interaksi langsung dengan audiens supaya brand lebih dekat. Selain itu, keuntungannya yaitu biaya promosi lewat sosial media juga relatif lebih murah dibanding media tradisional dan hasilnya bisa dipantau lewat data dan analitik. Selanjutnya, nah pada pembahasan kedua ini kita akan bahas evolusi dan perubahan sosial media marketing. Kalau kita lihat perkembangannya, sosial media marketing itu dulunya satu arah, perusahaan cuma menyampaikan pesan. Tapi sekarang sudah berubah jadi lebih interaktif. Ada fitur iklan berbayar, konten personalisasi, sampai influencer yang bikin engagement lebih besar. Platformnya juga terus berevolusi dari Friendster yang sederhana, lalu pindah ke Facebook yang masif, dan sekarang TikTok dengan format video singkat yang lebih engaging. Perubahan ini juga menunjukkan kalau brand harus selalu adaptif untuk mengikuti tren digital. Selanjutnya, nah pada di week kedua ini yang terakhir itu ada transformasi audience. Nah, kita akan bahas tentang peran konsumen. Kalau dulu audiens itu pasif, sekarang mereka aktif jadi pengguna. Mereka juga ikut berkomentar, review, share, bahkan bikin tren sendiri. Perusahaan perlu manfaatin partisipasi ini biar bentuk komunitas yang loyal. Nah, di sisi lain juga ada masa depan CRM atau Customer Relationship Management yang sekarang sudah makin digital, pakai data, dan juga AI untuk memahami kebutuhan konsumen secara personal. Fokusnya juga bukan cuma jualan, tapi memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan bikin mereka betah jangka panjang. Mungkin sekian dari penjelasan dari week kedua, dilanjut untuk week ketiga oleh Mas Chandra. Terima kasih. Selanjutnya di week 3 ini ada 4 poin juga. Yang pertama ada PayPal overview, terus ada e-commerce theme, membuat online store dan branded social experience. Next. Yang pertama ini PayPal overview. PayPal sendiri itu sistem pembayaran online yang kita semua tahu dan umum digunakan konsumen dalam berbisnis, biasa untuk mengirim menerima uang dengan aman tanpa memperlihatkan informasi keuangan sensitif seperti detail kartu kepada penjual. Dari sisi keamanan sendiri, PayPal terenkripsi end-to-end, ujung ke ujung, untuk perlindungan maksimal. Informasi keuangan terlindung dari pihak ketiga. Juga lapisan keamanan ekstra untuk transaksi online. Dari segi manfaat sendiri, PayPal menawarkan pilihan yang nyaman dan terpercaya untuk transaksi online. Bagi bisnis, PayPal memberikan kredibilitas dan menyederhanakan proses penerimaan pembayaran online meskipun ada biaya transaksi yang dikenakan. PayPal sendiri meningkatkan kredibilitas bisnis secara signifikan, memperluas jangkauan pasar global, dan juga proses pembayaran yang lebih sederhana dan efisien. Next. Yang selanjutnya dari tema sendiri. Tema sendiri penting untuk menarik secara visual dan profesional, juga agar selaras dengan tujuan bisnis dan identitas brand, serta meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Tema yang dipilih dengan baik harus menarik secara visual dan selaras dengan tujuan bisnis. Tema tersebut perlu menyertakan fitur-fitur penting untuk membantu pelanggan menemukan apa yang mereka cari dengan mudah. Seperti contohnya product slider untuk menampilkan produk secara menarik dan interaktif untuk meningkatkan engagement. Terus fungsi search, pencarian,
membantu pelanggan untuk mencari produk dengan lebih mudah dan cepat. Dan juga yang terakhir, penting untuk membuat responsif, tampilan optimal di semua perangkat untuk pengalaman yang lebih baik. Next itu membuat online store. Membangun toko online dengan platform seperti WooCommerce di WordPress. Prosesnya cukup mudah. Prosesnya melibatkan setup wizard yang membantu pengguna melalui langkah-langkah penting. Yang pertama, mulai dari setup wizard, panduan langkah-langkah gimana memulai toko online, terus mulai dari konfigurasi seperti pengaturan page, detail toko, produk, preferensi, dan konfigurasi yang lainnya. Juga memungkinkan integrasi pembayaran, menghubungkan pembayaran seperti contohnya PayPal tadi, dan juga beberapa payment yang lain untuk transaksi yang lebih aman tentunya. Next, yang terakhir poinnya, konsep utama ini berfokus pada penciptaan hubungan sensorik, emosional, intelektual, dan perilaku antara sebuah merek dengan pelanggannya. Tujuannya adalah merancang pengalaman yang menarik dan positif sebelum, selama, dan setelah pembelian. Tujuan utamanya membangun loyalitas pelanggan dan mendorong advokasi merek melalui pengalaman yang berkesan. Fokus strategis menciptakan pengalaman positif di setiap tahap perjalanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah pembelian. Dan juga pendekatan holistik, mengintegrasikan semua aspek interaksi merek untuk menciptakan pengalaman yang koheren dan berkesan. Implementasi di media sosial sendiri ada 4 yang difokuskan. Ada emosional untuk membangun hubungan antar pelanggan, intelektual, komunitas, dan interaktif juga seperti komunikasi 2 arah, bukan hanya 1 arah. Ini hasil yang diharapkan, pelanggan yang loyal, advokasi merek yang organik, dan hubungan jangka panjang yang menguntungkan bagi bisnis. Itu mungkin selanjutnya week 4. Baik, terima kasih Mas Chandra. Oke, untuk week 4 di online store yang memiliki 4 kategori. Yang pertama, Introduction of Online Store, Launching Online Store, Metric Online Store, dan Google Analytics. Next, definisi dan keunggulan toko online. Ya, dalam situs belanja yang menyediakan berbagai macam barang dengan kualitas yang bervariasi dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batasan geografis, yaitu keunggulan utama memiliki 3 macam, yaitu yang pertama, tidak ada batasan geografis atau nasional pun maupun internasional. Kedua, menempatkan konsumen pada posisi yang lebih kuat atau demanding position. Dan ketiga, menciptakan banyak peluang kerja. Nah, dan di sebelahnya kita memiliki popularitas belanja online. Untuk yang pertama, konsumen mendapatkan informasi produk yang lengkap. Kedua, tersedia ulasan dari pengguna lain. Dan ketiga, kemudahan membandingkan harga dan kualitas. Next. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk meluncurkan toko online. Memiliki 4 bidang, yaitu pertama, perencanaan awal. Yang pertama, memilih platform e-commerce yang sesuai. Kedua, menentukan target audience. Dan ketiga, memilih produk yang akan dijual. Kedua, pengembangan. Mendesain situs yang menarik dan user friendly, menghubungkan gerbang pembayaran yang aman. Nah, ketiga, memilih struktur bisnis yang tepat. Yang sebelahnya lagi, yang untuk ketiga, persiapan peluncuran. Yang pertama, lakukan pengujian menyeluruh. Dan kedua, memastikan situs bebas dari kesalahan.
Dan keempat, mengoptimalkan untuk mesin pencari SEO. Nah, dan untuk selanjutnya keempat, peluncuran resmi. Untuk yang pertama, memastikan mesin pencari dapat mengindeks situs. Dan kedua, mempersiapkan strategi pemasaran digital. Dan ketiga, menyiapkan sistem layanan pelanggan. Next. Nah, untuk jenis metrik nih, ada dengan toko online, ada di bawah ini. Nah, untuk metrik toko online, untuk memeriksa atau menguji performa toko online, digunakan metrik yang menjadi dasar analisis. Nah, metrik adalah hasil transformasi mentah yang dikumpulkan oleh sistem analitik untuk disajikan dalam bentuk interaksi pengguna, laporan, atau tampilan dashboard. Nah, di sebelahnya ada yang penting untuk metrik, dan ini contoh-contohnya. Yang pertama, tabel metrik kunci, membandingkan performa dengan pesaing. Dan kedua, grafik pertumbuhan menunjukkan perubahan jumlah penggemar dari waktu ke waktu. Ketiga, tingkat konversi, persentase pengunjung yang menjadi pembeli. Nah, keempat, nilai transaksi rata-rata, jumlah uang yang dihabiskan pelanggan per transaksi. Dan terakhir kelima, tingkat retensi pelanggan, persentase pelanggan yang kembali berbelanja. Next. Nah, Google Analytics. Untuk Google Analytics adalah alat gratis yang menyediakan informasi mendetail tentang sebuah situs web, termasuk demografi pengunjung dan tindakan yang mereka lakukan saat berada di situs. Nah, untuk sebelahnya, manfaat untuk toko online Google Analytics yang pertama, memberikan wawasan berharga tentang perilaku pelanggan. Kedua, membantu melakukan perbaikan berbasis data. Dan terakhir ketiga, meningkatkan keuntungan melalui optimasi. Nah, dan di bawah ini adalah cara-cara penggunaan Google Analytics. Ini ada memiliki 4 caranya. Yang pertama, mendaftar akun gratis menggunakan akun Google. Kedua, mendapatkan ID pelacakan atau tracking ID. Ketiga, mengimplementasikan ID pada situs web. Dan keempat, menganalisis data yang terkumpul. Next. Oke. Thank you. Oke, mungkin itu adalah presentasi kami mengenai materi Social Informatics dari week 1 sampai week 4 mengenai Google Analytics. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.